Hai Tentunainers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waktunya sikat seputar informasi kesehatan nemenin kamu di hari Rabu sore ini pastinya Tentunainers. Dan bahasan sekarang menarik banget nih Tentunainers mengenai penyakit kencing manis pada anak. Dan tentunya kita disupport bareng bersama Promkes RSHS. Nah sudah ada, coba kita invite dulu ya Promkes RSHS-nya. Coba, wait. Wait ya, tentu Nenes masih. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter, apa kabar nih? Alhamdulillah sore sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Iya. Sebelumnya Resna ucapkan terima kasih ya dok sudah mau bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol bersama di sini tentunya. Tentunya sekarang kita lagi bersama dengan Dokter Novina, SPAK MKes ya dokter ya, spesialis anak konsultan imunologi dan magister kesehatan, betul ya dok ya? Konsultan Oh endokrinologi endokrinologi, ya mohon dan maaf hormon. dokter. Oh iya. Terima kasih banyak dokter sudah diperbaiki. Mohon maaf tadi agak Ya. salah-salah. Oke dokter, kita sekarang bakal ngobrol mengenai penyakit kencing manis pada anak. Ini seru ya dok ya. Karena kalau misalnya mendengar kata kencing manis, oh berarti kayaknya itu bakal diselimuti gula gitu ya. Atau seperti apa. Nah langsung aja kita bahas. Namun sebelumnya tentu Niners ya. Buat tentu Niners yang mau nanya mengenai penyakit kencing manis pada anak ini, boleh langsung aja ditambahkan di komentar ya. Nanti Rasna bakal tanyain ke dokter Novina di sini gitu ya. Langsung aja kita mulai mungkin ya dok ya. Ya. Oke baik dok, ini biasa ya kalau awal-awal definisi sih dok ya. Maksud dari penyakit kencing manis itu seperti apa dok? Boleh dijelaskan mangga? Ya. Jadi kencing manis ya yang kita sebut dengan diabetes mellitus ya. Sebenarnya diabetes mellitus itu adalah kelainan metabolisme gula darah. Jadi ditandai dengan hiperglikemia kronik. Jadi gula darahnya tinggi terus ya. Gula darah akan tinggi terus. Kemudian ini bisa disebabkan karena gangguan dari insulin ya. Jadi bisa karena jumlah insulinnya yang kurang atau kerjanya yang sudah tidak efektif lagi ya. Jadi gangguan dari fungsi dari insulinnya. Tandanya itu yang paling khas adalah tandanya hiperglikemia atau kalau diperiksa gula darahnya tinggi ya. Dan mungkin itu yang tadi disebutkan gula darah apa? Kencing manis karena kencingnya itu jadi mengandung gula. Kalau kita Hmm. lihat ya orang yang pasien DM kalau pipis dibiarin gitu nanti akan ada semut Oh, yang datang karena memang manis manis ya karena gula-gulanya semua bocor lewat ginjal jadi keluar ke urin. Nah gitu, makanya sering disebutnya kencing manis. oh baik mengerti. Apalagi kalau ini berarti pada anak berarti ya dok ya kita akan fokus kepada anak. Iya, Berarti kalau kepada yang diabetes ya, berarti kalau kalau pada yang anak tuh diabetes, ada dua oh itunya, ada dua dok. tipenya. Mbak. Mm-mm. Tipe satu sama tipe 2. Nah, kalau tipe satu berarti gangguannya karena insulinnya kurang, Mbak. Hmm. Nah, tapi kalau yang tipe 2 insulinnya ada, cuma fungsinya tidak optimal seperti dulu lagi gitu. Jadi resisten ya terhadap insulinnya. Oh, oke, berarti ada dua tipe ya dok ya Iya. untuk hal ini. Apakah ini kalau yang Resna tahu sih kalau yang tipe satu itu karena turunan, betul nggak dok? Ya sebenarnya kalau kita lihat tipe satu itu lebih sedikit ya persentase karena ada turunan atau genetiknya dibanding tipe 2. Kalau tipe 2 lebih banyak yang genetik. Jadi kalau dilihat keluarganya, oh ternyata banyak yang tipe 2 dibandingkan tipe satu, maka turunannya akan lebih banyak pada yang tipe 2. Oh, oke, baik-baik mengerti dok. Kalau misalnya ini biasanya ke anak nih dok ya, biasanya itu diserang atau menyerang ke anak usia berapa nih dok? Nah, kalau dilihat yang tipe satu itu dari kecil juga sudah bisa ya. Lebih dari usia 6 bulan ya bisa sampai anaknya usia em, remaja ya bisa. Tapi kalau misalnya yang tipe 2 banyaknya yang usia remaja baru terkena.
karena patofisiologinya berbeda. Yang satu karena autoimun, yang tipe satu autoimun si sel pankreasnya rusak, jadi tidak bisa produksi insulin. Itu biasanya terjadi bisa saja dari awal kehidupan. Nah, kalau tipe 2 insulinnya sih ada, hanya karena diet yang tinggi glukosa ya, kemudian gaya hidup sedentary lifestyle, anaknya overweight, obesitas. Nah, kemudian baru timbul gejala-gejala kencing manis atau diabetes ini. Biasanya di usia remaja paling tinggi timbulnya. Oh, oke, oke siap dok. Berarti kalau yang Resna tahu sih kalau diabetes itu kan kayak ibu dari segala penyakit gitu ya dok ya. Berarti ini akan membuka peluang gitu ya dok untuk penyakit lain masuk atau seperti apa dok? Ya betul, kalau yang untuk diabetes mellitus tipe 2 ya bisa kemana-mana. Jadi hipertensi, kemudian nanti gangguannya itu bisa jadi gangguan penyakit kardiovaskuler ya, kemudian ke mata ya retinopati, kemudian ke ginjal nefropati ya, ke persarafan neuropati. Jadi ya bisa kemana-mana ya. Oke, baik dok. Sekarang kita move ke soal gejala awal nih dok. Kira-kira kalau aku udah ngerasa diabetes atau yang kencing manis ini, gejala awalnya seperti apa? Kalau pada anak itu memang berbeda dengan dewasa karena memang patofisiologinya berbeda. Pada DM yang dewasa tipe 2 biasanya karena gangguan tadi ya, sedentary lifestyle, kemudian anak banyak makan makanan mengandung glukosa, kemudian tidak berolahraga, overweight, obesitas ya. Kalau pada anak biasanya karena ini suatu gejala yang timbulnya itu um, bertahap, jadi mulai dari awal proses autoimunnya terjadi, mungkin saja di awal tidak terlalu jelas adanya hiperglikemi ya, tapi sebenarnya sudah mulai terjadi kerusakan di sel-sel beta pankreas. Namun sejalan dengan waktu mulai timbul ya anaknya poliuri ya, sering kencing, kemudian sering haus, minum terus ya, sering makan, merasa lapar ya, tapi anaknya kok kurus, jadi berat badan malah menurun ya. Jadi ini suatu yang aneh. Kenapa anaknya banyak makan, banyak minum, tapi kok tidak nambah berat badannya, malah turun ya. Yaitu karena insulin yang berfungsi seperti kunci untuk memasukkan glukosa-glukosa yang dikonsumsi ke dalam sel-sel yang ada di tubuh tidak ada, sehingga glukosanya muter aja dalam peredaran darah ya. Sebagiannya memang keluar lewat kencing ya. Jadi si sel-selnya seperti kelaparan ya, padahal glukosanya ada ya karena tidak ada insulin itu. Oke, baik. Kalau dari segi kadar gula darahnya itu di angka berapa dok? Berarti? Ya, ada kriteria diabetes mellitus, ada 4 ya kriteria diabetes mellitus itu. Yang pertama, kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter ya, atau tes toleransi oral glukosanya lebih dari 200 ya. Kemudian gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter ya. Kemudian adanya HbA1c lebih dari 6,5%. Nah itu 4 dari kriteria. Ya tidak harus semua, namun bila ditemukan salah satu biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang yang lebih lengkapnya. Sehingga nanti baru kemudian kita tegakkan diagnosis. Ditambah dengan gejala yang tadi kita temukan ya, poliuri, polidipsi, polifagi ya. Dan pada anak yang khas adalah berat badannya menurun. Baik, mengerti ini dok. Berarti harus diwanti-wanti ya dok, apalagi kalau misalnya ada anak yang sering makan, tapi ternyata berat badannya tidak bertumbuh. Ini kayak Resna evaluasi diri sendiri nih, soalnya kayak makannya banyak, tapi badannya tetap segini-gini gitu ya dok. Berarti harus dicek berarti ya dok ya. Tapi kalau misalnya, Kan Mbak Kresna kan sehat. amin ya Allah. Amin ya dok ya. Soalnya aku juga nggak ada sih, nggak ada tadi kayak gejala-gejalanya sering kencing nggak kayak gitu sih. Jadi masih aman ya dok ya. Insya Allah. Oke, amin. Kita lanjut lagi dok. Tadi yang penyebabnya udah ya karena pola hidup dan lainnya ya dok. Nah kalau misalnya dari cara pencegahannya di dok seperti apa? Nah, untuk yang tipe satu karena prosesnya autoimun, sebenarnya untuk pencegahannya itu tidak terlalu
jelas atau terlalu khas ya, karena proses autoimun itu bisa terkena pada setiap orang kan ya. Tergantung kalau kita trace lagi, mungkin ada gen-gen tertentu yang seseorang tuh lebih rentan terkena penyakit autoimun. Jadi penyebabnya pun banyak gitu. Jadi kalau terjadi pada seorang anak untuk DM tipe 1 kadang kita tidak tahu juga penyebabnya. Namun untuk DM tipe 2 karena memang patofisiologinya tadi ya terlalu banyak makan glukosa, terlalu banyak makan gula, namun penggunaan energinya kurang. Ya, jadi anaknya jadi overweight, obesitas ya, kemudian mulai terjadi insensitivitas terhadap insulin. Jadi nggak sensitif lagi insulinnya. Walaupun jumlah insulinnya besar, kadar gula darahnya tetap meningkat. Ya. Nah itu yang kita sebut dengan resistensi insulin. Ya. Tanda-tandanya kalau pada anak yang sangat khas itu ada akantosis nigricans. Jadi kehitaman di belakang leher ya, seperti daki ya, atau di sini nih di lutut atau di sikut ya. Dikatakan daki ya, jadi digosok-gosok gitu, tapi nggak bisa hilang ya, karena memang itu tanda dari resistensi insulin itu ya. Jadi untuk anak-anak ya jelas kita harus membuat anak-anak kita hidup dengan pola yang sehat ya, berupa makan makanannya harus dijaga, tidak boleh terlalu banyak yang mengandung glukosa ya, jadi ada batasannya untuk makan atau minum yang manis. Dan kemudian olahraga yang paling penting ya. Dan ini ya kemarin selama pandemi COVID karena anak-anak semuanya sekolah dari rumah, semua pegang gadget. Jadi diam aja di rumah. Nah ini memang jadi permasalahan selama pandemi COVID. Memang banyak pasien-pasien saya yang baru tuh dengan prediabetes dan DM tipe 2. Ya, karena memang sedentary lifestyle ini ya. Jadi ya kita harus menghindari, mengurangi, dan mencegah ya. Dan kita juga sebenarnya harus lihat ya, banyak sekali makan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi di pasaran yang seharusnya ada batasan atau ada aturan dari pemerintah di mana kandungan gula paling tinggi adalah sekian. Ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau sekarang kita lihat kan, wah semua manis, manis, manis dan anak-anak suka ya. Dan kita kadang tidak bisa menghindari atau tidak bisa mencegah atau melarang ya. Jadi kebijakan dari pemerintah juga pentingnya untuk makanan-makanan, minuman-minuman yang tersedia di masyarakat yang terjual bebas. Nah itu tuh yang mengandung banyak gula. Baik, mengerti dok. Jadi kalau misalnya tadi kan memang peran orang tua sangat diperlukan ya dok ya, sangat dibutuhkan. Kalau Ya. dari segi ini mungkin agak-agak di recall lagi ke awal gitu dok. Apakah dari sejak dalam kandungan itu bisa didiagnosis atau tidak ya dok? Atau ada sesuatu hal yang bisa dicegah nggak dok biar nanti anaknya tidak kena autoimun nanti masuknya ke tipe 1 untuk diabetes ini? Nah, itu ya sampai saat ini kita tidak ada screening dari sejak dalam kandungan ya. Sampai saat ini tidak ada screeningnya. Namun untuk ibunya ada, ya ibunya ada. Dokter spesialis obstetrik ginekologi ya pasti akan memeriksakan mungkin kadar gula darahnya atau urinnya ya untuk mendeteksi apakah ada penyakit diabetes mellitus pada ibu yang sedang hamil. Ini salah satu dari bentuk DM, yaitu DM gestasional. Ya. Atau mungkin saja ibunya DM dari sejak sebelum kehamilan. Nah kalau ibunya memang sudah ada faktor risiko DM, atau ibunya memang sedang menderita DM, ya kencing manis, maka itu pasti akan berimplikasi kepada bayinya. Jadi nanti harus diikuti dan kemudian diperiksa lebih lanjut bayinya. Apalagi bila ada tanda-tanda terhadap diabetes mellitus ini. Baik, mengerti. Jadi kalau misalnya diabetes mellitus ini apakah bisa sembuh atau tidak ya dok? Nah, DM itu sebenarnya tidak bisa sembuh, ya, tapi terkontrol bisa. Jadi kalau ditanya sama pasien, apalagi yang DM tipe 1 ya, tidak bisa sembuh, namun bisa terkontrol ya. Seorang anak bisa hidup, tumbuh, berkembang seperti anak-anak normal lainnya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan ya pada anak DM ya. Kalau kita lihat atlet aja banyak kok, beberapa ya yang DM tapi jadi juara olimpiade ya.
Kemudian artis, DM, ya tetap dapat Oscar ya. Kemudian penyanyi ya. Jadi menurut saya DM ini tidak mengekang pertumbuhan dan perkembangan serta talenta anak ya. Jadi potensi bisa berkembang. Jadi tidak usah khawatir. Asal terkontrol, kemudian mengikuti anjuran dokter ya, kontrol ke dokter secara teratur, insya Allah anak-anak juga bisa hidup normal seperti anak lainnya ya. Saya punya pasien udah jadi dokter. Iya, DM tapi sudah jadi dokter. Biasa aja. Nggak ada masalah. Jangan dipikirin gitu ya dok ya. Tapi memang harus diperhatikan juga ya dok ya berarti. Iya, betul. Baik. Selanjutnya mengenai tata laksana di RSHS seperti apa nih dok ketika ada pasien? Nah, kalau pasien DM di RSAS, kalau pasien DM yang baru, biasanya kita rawat untuk DM. Karena perlu tata laksana yang komprehensif. Bukan saja oleh dokter endokrin anak, namun juga oleh dietitian. Kemudian kita akan konsultan juga, mungkin perlu ke psikolog atau psikiatri ya, agar bisa membawa anak dan orang tuanya ke kontrol metabolik yang baik. Jadi tata laksana pada anak DM bukan hanya untuk anaknya, tapi orang-orang yang di sekeliling anaknya harus ikut mendukung. Jadi keluarga harus mendukung. Yang tinggal serumah paling penting ya, ibu, bapak, saudaranya, adik, kakak, kalau ada kakek nenek, om, tante, semua harus paham bahwa rencana kita adalah ini. Jadi nanti makannya seperti begini. Anaknya nanti harus hidup sehat. Nah, hidup sehat bukan hanya yang sakit saja, ya sekeluarga dong, gitu ya. Kenapa? Nanti kalau anaknya, kalau kita bilang dibatasi ya, tidak boleh banyak makan manis, tapi kemudian dia lihat ibunya makannya terus aja ya, Ya. bala-bala, cireng, itu bukan hanya gula Mbak, tapi semua bentuk karbohidrat yang harus dibatasi ya. Jadi kalau nanti masyarakat bilang, oh yang dibatasi gula ya, bukan. Sebenarnya bentuk karbohidrat, karena karbohidrat nanti akan jadi gula ya. Tepung, roti, nasi ya, ubi, pokoknya semua yang berbentuk karbohidrat. Nah, jadi ketika nanti pasien DM datang ke RSHS, kemudian kita rawat, nanti kita edukasi cara penyuntikan insulinnya, bagaimana rotasi ya, karena insulinnya itu harus dirotasi, tidak boleh di satu tempat saja. Kemudian bagaimana pengaturan makan ya. Anak-anak DM ini bukan berarti tidak boleh sama sekali loh Mbak. Ya, jadi boleh, tapi ada takaran. Kemudian kalau ekstra maka ada hitungan insulin yang harus diberikan. Jadi jangan sampai, oh, dok sejak terdiagnosis DM anak saya tuh jadi stres karena nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu ya. Padahal sebenarnya bisa, hanya ada takarannya dan ada hitungan untuk insulinnya. Ah, ngerti dok. Berarti yang aku tuh suka lihat di video-video lah ya dok ya, ada katanya yang ngebuat konten tentang suntik insulin yang kayak gitu. Berarti emang itu udah parah berarti ya dok ya? Semua pasien DM tipe 1, walau, nah ini agak rancu, parah itu bagaimana? Anak DM tipe Oh, 1 walaupun disuntik nggak parah, Mbak. Itu memang tata oh, laksananya. Jadi bukan berarti disuntik itu parah, memang tata laksananya disuntikan insulin karena tadi sel pankreasnya tidak ada yang bisa memproduksi insulin dalam jumlah cukup karena rusak. Jadi kita harus berikan insulin dari luar, jadi disuntik. Bukan berarti parah ya. Nah, oke. kalau misalnya tidak terkontrol, kemudian HbA1c-nya tinggi sekali. Tadi kan di atas 6,5 ya dikatakan DM. HbA1c-nya tinggi sekali, gula darah tidak terkontrol, insulin jarang disuntikan. Memang ada komplikasinya yang berat. Namanya ketoasidosis diabetikum. Nah, itu yang betul-betul kata Mbak tadi yang parah ya. Harus dirawat ya karena bisa mengancam jiwa. Jadi ya sebaiknya jangan sampai ke situ ya. Karena itu kita harus tata laksana yang
baik, edukasi yang baik agar keluarga anaknya semua paham sehingga kontrol metaboliknya biasanya akan ikut membaik ya. Baik, terima kasih dok sudah cukup jelas juga nih. Ternyata juga udah, oh ternyata kayak gini ya. Bukan katanya kalau misalnya diabetes kan mungkin menyerang orang tua, ternyata pada anak juga ada gitu ya dok deh. Betul. Ada. Kemudian juga ya sama-sama aja gitu ya dari segi gula darahnya seperti itu. Tapi memang peran orang tua berarti ya dok ya. Seperti Iya. itu. Terima kasih banyak dok sudah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan Resna. Mungkin sudah waktunya juga mungkin ya boleh Resna mau minta closing statement dari dokter, boleh berupa saran atau apapun itu, mangga silahkan. Ya, jadi untuk penyakit diabetes mellitus ini ya bukan hanya diderita oleh orang dewasa, anak-anak juga ada ya. Dan tendensinya peningkatan prevalensi atau kasus ini terlihat meningkat ya dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dahulu ya. Mungkin kita tidak terlalu paham atau tidak terlalu mendengar banyak apakah betul DM bisa diderita oleh anak. Nah sekarang ini sudah sangat-sangat jelas ya peningkatannya signifikan dan kalau dilihat jumlah kasusnya pun sudah di recognize ya oleh Kemenkes bahwa memang meningkat ya. Nah kita sebagai orang tua ya atau masyarakat ya betapa pentingnya deteksi itu nomor satu. Jadi kalau kita melihat adanya tanda poliuri, sering kencing, sering minum ya haus terus, kemudian anaknya sering makan, namun disertai dengan berat badan yang menurun, walaupun banyak ya penyebab lainnya, namun kita bisa memeriksakan ke dokter untuk kemudian di screening apakah penyebabnya diabetes mellitus, terutama pada kedua orang tuanya yang juga sama memiliki diabetes mellitus ya, jadi faktor resikonya ada. Itu pesan dari saya Mbak Kresna, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Novina sudah menemani dan tadi ngobrol-ngobrol soal penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ini ya. Terima kasih banyak dok, sangat jelas penjelasannya. Semoga dokter sehat-sehat selalu ya. Semoga lancar Amin. segala urusan. Terima kasih banyak dok. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol tentu Niners. Seru banget ya tadi. Ternyata diabetes mellitus itu atau biasa disebut DM gitu ya, bukan cuma ke orang-orang dewasa aja. Ternyata anak juga ada tentu Niners ya. Nah, makanya kita harus coba dicek-cek nih. Kalau tadi kata dokter ya, ternyata peran orang tua, peran orang sekitar juga itu sangat menentukan ya. Apalagi itu sudah termasuk ke dalam tata laksananya. Seperti apa? Seperti itu ya. Tentu Niners. Semoga informasi tadi berguna, pastinya sangat berguna ya tentu Nenes kalau misalnya kamu punya anak atau misalnya belum punya anak atau misalnya kamu ada saudara di sekitar mungkin ya, saudara di sekitar yang sering kencing mungkin ya tadi boleh diperiksakan gitu. Jadi kita aware terhadap sekitar kita. Terima kasih banyak tentu Nenes yang udah nonton. Ini nanti bakal di save kok sama Resna ya. Jadi tentu Nenes bisa mengulang lagi untuk menonton informasi mengenai penyakit kencing manis pada anak. Terima kasih banyak tentu Nenes.